Kalau gitu saya langsung ke Prof. Ibnu dengan posisi konstitusional pemimpin eksekutif yang sangat kuat begitu. Ini bagaimana merealisasikan lembaga seperti Mahkamah Etika ini? Pada kesempatan yang baik ini saya kira perlu juga dijelaskan sedikit perbedaan kode etik sama etika. Saya khawatir diskusi kita ini lebih banyak membahas kode etik. Kode etik mengacu kepada bagaimana perilaku itu diatur. Di lembaga presiden perilaku diatur gitu ya. Tapi sebetulnya etika lebih tinggi daripada kode etik. Karena etika itu menyangkut saat pemimpin, dalam hal ini para pemimpin dari presiden, menteri-menteri dan sebagainya itu mengambil keputusan. Saat mengambil keputusan, para pemimpin kita di legislatif, yudikatif, eksekutif itu tentu banyak pertimbangan. Ya. Disitulah etika diperlukan. Karena etika itu maknanya pengambilan keputusan dengan pertimbangan moral, tapi bukan sembarang mengambil keputusan. Tapi keputusan yang memberi dampak yang paling baik, disebutnya dalam istilah Latinnya summum bonum. Jadi etika itu menyangkut pengambilan keputusan yang memberikan kebajikan tertinggi. Jadi kalau ada seorang presiden katakanlah atau menteri mengambil keputusan, harus diuji keputusannya. Apakah keputusannya memberi dampak kebajikan tertinggi setinggi-tingginya kepada masyarakat? Utilitarianisme kalau mengikuti spirit Pancasila kan selalu kita kebersamaan tuh. Tapi lain dengan Machiavelli kan selalu yang diuntungkan kan pribadi. Jadi saya berharap letaknya nanti benar-benar etika bukan kode etik. Kalau kode etik kan tinggal perilaku ini bagaimana semua secara formal diikuti. Tapi kalau etika bukan, lebih dari itu. Etika menyangkut pengambilan keputusan yang memberikan keputusan yang bersifat summum bonum disebutnya. Yaitu kebajikan tertinggi. Jadi Prof. Gayus ini posisinya dalam struktur ketatanegaraan seperti apa nih? Ya, mungkin bisa diperjelas lagi. Pandang, ya. Jadi begini. Code of Conduct atau kode etik itu memang satu instrumen. Instrumen untuk menggunakan tadi pandangan apa yang telah dilanggar tentang etik. Jadi Code of Conduct, Code of Etik itu memang sarana untuk di mana digunakan sarana ini. Di tiap lembaga itu sudah punya kecuali kepresidenan tadi. Jadi artinya putusan dari masing-masing kan Code of Etik kelompok orang itu berbeda-beda. Bagaimana code of etik dari kedokteran? Tentu beda dengan hakim. Ini jelas. Nah tadi itu diatur sebagai rule of etik tadi. Maka itu mengukur masing-masing. Pengadilannya satu. Seperti usulan dari hakim MK tadi. Pak Arief tidak salah tadi. Harus ada lembaganya. Nah lembaga ini bukan lembaga hukum. Bahwa nanti akan ditransplantasi pinjam. Bergabung di sana boleh-boleh saja. Ini akan tumpang tindih tidak? Misalnya dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPR ini akan tumpang tindih tidak? Tidak, karena masing-masing dipersilakan sesuai dengan komunitasnya mengatur etik apa yang berlaku di sana. Nah, tentu tidak bisa etiknya advokat digabung dengan etiknya kedokteran, tidak bisa. Silahkan masing-masing di komunitas itu memandang etik apa yang cocok. Dibuatkan lagi tadi code of etik. Dari etika yang sudah dipelajari apa tadi menjadi code of etik. Ini instrumen untuk menguji. Nah nanti semua itu akan bermuara kepada sebuah mahkamah di sana. Ini satu kebagusan MK ini, ada MK itu sangat bagus. Dia dengan tegas memutus sebuah putusan yang diterima oleh masyarakat. Tetapi kan banyak lembaga etik yang membela anggotanya. Ya, KPU kemarin bagus bisa memecat ketua KPU. Tapi kan tidak semua begitu. Yang lebih banyak malah saling mendukung, memaafkan kalau tidak ada mahkamah etik di negara ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.